Alhamdulillahil qaili fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah, Ramadan merupakan syahrul ibadah. Ramadan yang paling terlihat oleh kita adalah suasana ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun aktivitas manusia di bulan yang mulia bukan hanya beribadah kepada Allah, tetapi interaksi dalam keseharian kita juga kita laksanakan di bulan yang mulia tersebut. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita berkewajiban untuk beribadah kepadanya, termasuk ibadah selama Ramadan. Ada ibadah siam, ada ibadah qiyam, dan ada ibadah Al-Quran. Pertanyaannya adalah, mengapa kita sebagai muslim diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, wabil khusus beribadah di bulan Ramadan dengan siam, qiyam, dan Al-Quran? Ada beberapa alasan bahwa kita wajib untuk merespon panggilan dan kewajiban ibadah ini, mengingat ada manfaat yang sangat luar biasa di balik ketaatan kita pada ajaran ibadah ini. Yang pertama, ibadah merupakan wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, terlalu banyak nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Allah hanya meminta kepada kita untuk mensyukuri nikmat itu. Dan cara kita merespon nikmat, cara kita bersyukur tidak hanya dengan lisan, tetapi juga dengan beribadah. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kesungguhan dalam beribadah, beliau ungkapkan alasannya, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan secara khusus juga Allah mengingatkan kepada keluarga Daud dan mengingatkan kepada kita semua, i'malu ala Daud syukra. Wahai keluarga Daud dan juga kepada semua manusia, bekerjalah kalian, beramallah kalian sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berpuasa, apabila kita sholat malam di bulan Ramadan, apabila kita membaca Al-Quran, maka pertanda kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita beribadah kepada Allah agar posisi kita naik. Kita tidak mencari posisi di hadapan manusia. Kita tidak mencari muka dan mencari jabatan atau kedudukan di kalangan kehidupan dan di dalam kehidupan sosial. Tetapi yang kita cari adalah posisi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Allah mengingatkan kepada kita semua, bahkan secara khusus kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar bangun malam, menunaikan salat malam, agar dibangkitkan dan dinaikkan derajatnya oleh Allah kepada maqam mahmudan. Yang ketiga, kita beribadah kepada Allah. Kita merespon panggilan dan kewajiban siam serta kewajiban-kewajiban yang lain sebagai media untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan pasti kita berhadapan dengan masalah. Dalam hidup ini pasti kita ingin masalah itu bisa kita selesaikan secara baik. Tapi Allah tidak ingin bila dalam menyelesaikan masalah kehidupan kita menjadikan Allah sebagai tumpuan terakhir. Kita patut mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bila menghadapi masalah, beliau beribadah kepada Allah. Idza hazibahu amrun shalla. Bila berhadapan dengan masalah, maka Nabi beribadah, Nabi sholat agar mendapatkan pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita beribadah agar memperoleh gairah hidup, agar hidup kita penuh dengan vitalitas, agar hidup kita selalu segar. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Bilal radhiyallahu anhu ketika azan dengan kalimat arihna bis salati ya Bilal. Wahai Bilal, tolong umumkan waktu istirahat bagi kami, karena di dalam sholat, di dalam ibadah ada ketenangan, di dalam ibadah ada kebugaran, dan di dalam ibadah ada kegembiraan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus beribadah karena kita berharap selalu dijaga oleh Allah. Tantangan-tantangan kehidupan tak hanya terlihat oleh kita.
Kita berhadapan dengan persoalan tantangan kehidupan melalui makhluk-makhluk yang tak nampak oleh kita, yang tidak mampu kita jangkau dengan kekuatan dan kemampuan kita, tapi bisa kita jangkau melalui permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita manfaatkan ibadah Ramadan dengan bersungguh-sungguh dalam ibadah, bersungguh-sungguh di dalam berpuasa, salat malam dan membaca Al-Quran serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk hamba yang bersyukur kepadanya, agar posisi dan kedudukan kita naik di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar hidup kita selalu berkah, bugar dan berkairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.